Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharini Febiantika, NPM 18100003810 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman perbandingan hukum perdata dari 3 buku. Buku yang saya ambil, yang pertama buku Dr. Salim HS, yang kedua buku dari R. Suroso, dan yang ketiga buku dari Sunariati Hartono. Pengertian perbandingan hukum perdata. Yang pertama ada pengertian perbandingan hukum perdata dari buku Dr. Salim HS. Perbandingan hukum perdata adalah metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara. Yang kedua, pengertian perbandingan hukum perdata dari buku R. Suroso. Di sini dikatakan bahwa perbandingan hukum itu diperlukan karena dengan adanya perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain, termasuk hukumnya. Kemudian ada pengertian perbandingan hukum perdata dari buku Sunariati Hartono. Di sini dikatakan bahwa perbandingan hukum itu adalah metode, bukan cabang dari hukum. Yang mana metode yang dipakai ini adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Nah, dengan membanding-bandingkan itu, maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan juga perbedaan dari sistem hukum itu. Nah, kemudian ada manfaat dari mempelajari perbandingan hukum perdata. Yang pertama ada dari buku Dr. Salim HS. Di dalam buku ini disebutkan ada 2 macam. Yang pertama, manfaat secara teoritis, meliputi penting dalam kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata itu sendiri. Yang kedua, penting dalam kerangka proses pembelajaran mata kuliah perbandingan hukum perdata. Dan yang ketiga, penting dalam rangka menganalisis perbedaan dan persamaan hukum, contohnya dalam hukum kontrak dan dalam hukum perkawinan yang berlaku di suatu negara. Kemudian yang kedua ada manfaat secara praktis. Yang pertama, penting dalam kerangka penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional. Seperti yang kita ketahui, hukum perdata kita itu masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Belanda yang dirasa sudah kurang efektif lagi dengan seiring berkembangnya zaman. Yang kedua, penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim dan putusannya. Kemudian ada manfaat dari mempelajari hukum perdata dari buku Sunariati Hartono. Dalam buku ini disebutkan manfaat dari mempelajari perbandingan hukum perdata itu yang pertama, untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan hukum, dan yang ketiga, untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari macam-macam masyarakat. Buku yang ketiga ialah buku dari R. Suroso yang menyebutkan bahwa manfaat mempelajari perbandingan hukum itu yang pertama ada unifikasi hukum, yang kedua ada harmonisasi hukum, yang ketiga ada pembaharuan hukum, yang keempat ada penentuan asas-asas umum dari hukum, yang kelima ada ilmu pembantu hukum perdata internasional, dan yang terakhir ada pendidikan penasihat yuridis. Nah, kemudian perbandingan hukum perdata itu merupakan ilmu ataukah metode? Dari buku Dr. Salim HS, perbandingan hukum perdata itu merupakan suatu metode sebagaimana disebutkan dalam pengertiannya, yaitu perbandingan hukum perdata adalah metode untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam suatu negara. Di dalam buku Sunariati Hartono disebutkan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan, bukan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa dalam buku Sunariati Hartono ini berarti perbandingan hukum perdata itu merupakan metode, bukan suatu cabang ilmu dari hukum. Kemudian di buku terakhir, buku R. Suroso, dikatakan bahwa
Perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atau problema hukum yang konkret. Jadi, dalam buku ini tuh disebutkan bahwa perbandingan hukum perdata itu merupakan ilmu tapi dengan menggunakan metode perbandingan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup dari perbandingan hukum perdata. Di dalam buku Dr. Salim HS, ruang lingkup perbandingan hukum perdata itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara. Misalnya, melakukan analisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat, serta hukum nasional di dalam bidang perkawinan. Yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Misalnya, kita ingin membandingkan tentang sistematika antara KUH Perdata Indonesia dengan KUH Perdata di Rusia. Nah, kemudian ada ruang lingkup perbandingan hukum perdata dari buku R. Suroso. Ruang lingkup yang pertama itu pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Misalnya, pengertian dari perbandingan hukum perdata itu sendiri, manfaat dari perbandingan hukum perdata itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ruang lingkupnya ialah perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum dari berbagai negara. Misalnya antara sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga, ada perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Misalnya antara lembaga hukum perkawinan di Inggris dengan di Jerman, atau lembaga perkawinan dari adat Bali dan adat Minang. Sementara di dalam buku Sunaryati Hartono tidak dijelaskan mengenai ruang lingkup dari perbandingan hukum perdata itu sendiri. Kemudian ada perbedaan antara sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental terkait dengan hukum kontrak. Yang pertama ada dari buku Dr. Salim HS. Yang pertama, perbedaan dari syarat sahnya kontrak. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, dalam hal ini saya mengambil contoh dari negara Amerika. Syarat sahnya kontrak itu dalam sistem hukum Amerika ada 5. Yang pertama, offer and acceptance. Yang kedua, meeting of minds atau persesuaian kehendak. Yang ketiga, consideration. Yang keempat, competent parties. Dan yang kelima, legal subject matter. Kemudian dalam sistem Eropa kontinental, dalam hal ini saya mengambil contoh negara Indonesia, ada 4 seperti yang kita ketahui dalam pasal 1320. Syarat sahnya perjanjian itu, yang pertama ada kesepakatan, yang kedua ada kecakapan, yang ketiga ada objek, dan yang keempat ada klausa yang halal. Nah, kemudian ada berakhirnya kontrak. Dalam hal ini saya mengambil contoh dari negara Inggris. Yang pertama ada discharging by the performance, yang kedua discharging by agreement, yang ketiga discharging by frustration, yang keempat discharging by breach. Kemudian dalam sistem Eropa kontinental saya mengambil contoh dari negara Indonesia. Berakhirnya kontrak dalam negara Indonesia terdapat 9. Yang pertama pembayaran, yang kedua konsignasi, yang ketiga novasi, yang keempat kompensasi, yang kelima konfusio, yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya barang terutang, yang kedelapan kebatalan atau pembatalan, dan yang kesembilan berlaku syarat batal atau daluarsa. Kemudian domisili di dalam buku R. Suroso. Yang pertama saya mengambil contoh dari negara Inggris juga. Dalam buku R. Suroso disebutkan bahwa domisili dari negara Inggris terdapat 3. Yang pertama, domisili of origin, yaitu domisili yang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahirannya atau tempat kelahiran ayahnya. Nah, dalam buku ini tidak disebutkan dan tidak dibagi menjadi beberapa bagian seperti dalam buku Dr. Salim HS.
Yang kedua, domisili of dependence, yaitu ditentukan oleh domisili ayah bagi anak luar yang belum dewasa, domisili ibu bagi anak luar kawin, dan bagi seorang istri ditentukan oleh domisili suaminya. Yang ketiga, domisili of choice ialah domisili yang ditentukan oleh atau dari pemilihan seseorang yang dewasa, di samping tingkah lakunya atau tindak tunduknya sendiri sehari-hari. Kemudian dalam sistem Eropa kontinental, saya mengambil contoh negara Indonesia. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa domisili dalam negara Indonesia itu seperti yang kita ketahui ada dua. Yang pertama, domisili sesungguhnya meliputi domisili bebas, yaitu bebas menentukan mana tempat tinggal yang sebenarnya. Kemudian domisili tidak bebas, ini tuh tergantung pada tempat tinggal orang lain seperti anak yang belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dan istri yang mengikuti tempat tinggal suaminya. Kemudian ada domisili yang dipilih. Untuk sesuatu sengketa perdata, pihak-pihak yang berkepentingan atau salah satu pihak berhak bebas dengan suatu akta memilih tempat lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya. Kemudian ada yang terkait dengan domisili dalam sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Yang pertama dari buku Dr. Salim HS. Dalam hal ini saya mengambil contoh dari negara Inggris. Dalam negara Inggris terdapat 3 domisili. Yang pertama itu domisili of origin, ialah domisili seseorang sejak dilahirkan. Domisili of origin ini meliputi yang pertama domisili anak sah, yang mana domisilinya ini mengikuti ayahnya. Yang kedua, domisili anak tidak sah, yang mana domisilinya mengikuti ibunya saat kelahiran. Dan yang ketiga, ada domisili anak sah yang lahir setelah kematian ayahnya. Nah, domisilinya ini mengikuti dari domisili ibunya. Kemudian yang kedua ada domisili of choice atau domisili pilihan, merupakan domisili yang ditentukan oleh seseorang secara bebas yang berada pada sebuah negara dengan maksud untuk melakukan perbuatan hukum dilakukan secara terus atau tanpa batas. Kemudian yang ketiga ada domisili of dependency, merupakan domisili yang digantungkan pada orang lain, meliputi yang pertama ada anak di bawah umur 21 tahun, domisili wanita yang telah menikah, domisili orang dewasa yang sakit jiwa, domisili anak tidak sah selama masih di bawah umur, dan lainnya. Kemudian dalam sistem Eropa kontinental saya mengambil contoh dari negara Indonesia. Di negara Indonesia domisili itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, domisili yang sesungguhnya ialah tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Nah, domisili ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama domisili sukarela dan yang kedua domisili wajib. Kemudian ada domisili yang dipilih. Nah, domisili yang dipilih ini merupakan domisili yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang ditentukan oleh para pihak secara bebas. Nah, domisili ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, domisili yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Yang kedua, domisili secara bebas. Sekian yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat.